Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Tentunya dan insya Allah sehat ya semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk materi pertemuan kali ini adalah tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan disimak ya. Nama Allah yang pertama yang akan kita bahas adalah Al-Muntakim. Al-Muntakim artinya Maha Pembalas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada hambanya bahwasannya Allah itu akan membalas semua perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh setiap makhluknya. Dan balasannya itu tidak main-main. Balasannya itu adalah akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, akan dimasukkan ke dalam api neraka bersama orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui siapa-siapa saja yang berbuat zalim, dan tidak ada satupun makhluknya yang dapat bersembunyi dari perbuatan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah senantiasa mengabulkan doa orang-orang yang terzalimi, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afallahu amma salaf wa man 'ada fayantakimullahu min wallahu azizun dzuntiqam. Sadaqallahul azim. Bahwasanya Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah yang Maha Kuasa lagi mempunyai kekuasaan untuk menyiksa siapapun yang berbuat zalim. Kemudian nama Allah yang kedua adalah Al-Afu. Allah yang Maha Al-Afu adalah isyarat kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat pemaaf dan mengajarkan sifat mulia ini kepada para makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu memaafkan hamba-hambanya dan selalu menerima taubat setiap hamba-hambanya. Jadi Allah itu selalu memaafkan kesalahan hamba-hambanya, apapun yang pernah dilakukan oleh hamba-hambanya, asal hambanya tersebut mau bertobat dan mau meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 134, dibaca ya. Apabila makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita ini punya sifat pemaaf, insya Allah kita akan selalu ada di sisi Allah dan aman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah mengamalkan salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan berkenalan dengan sifat Allah, sifat Allah yang bernama Ar-Rauf, yang berarti Allah Maha berbelas kasihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik segala sifat pemaaf. Allah itu punya segala sifat pemaaf. Saking sayangnya Allah dengan kita itu diuji. Jadi kalau misalnya kita sakit, kita bingung, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tahu ketika Allah menguji kita, pasti Allah akan ngasih jalan keluarnya. Seperti sekarang ada virus corona, Allah sangat sayang kepada hambanya yang beriman dan taat kepadanya. Dikasih jalan keluar, dikasih cara mengobatinya, dikasih cara bagaimana cara menghindari virus tersebut. Seperti yang kita rasakan sekarang, salah satunya adalah belajar di rumah. Itu bukan hal yang kebetulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi terbaiknya. Ya sudah, belajar di rumah, tidak kemana-mana. Satu, keuntungannya banyak. Di antaranya adalah kita bisa berhemat, tidak kemana-mana. Yang kedua, kita bisa lebih kreatif ketika kita memikirkan bagaimana ini cara belajarnya di rumah nih, nggak bingung, nggak membosanin. Oke. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 128 yang berbunyi, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang mukmin. Jadi
Allah itu sangat berbelas kasihan. Allah itu sangat sayang kepada orang-orang yang mukmin. Yang orang-orang yang mukmin itu orang-orang yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Al-Malikul Mulk, yang maha memiliki kerajaan. Tidak ada kerajaan, tidak ada kekuasaan yang paling kuasa di muka bumi ini maupun di alam nanti kecuali kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun ada orang ngaku raja, walaupun ada orang ngaku Tuhan, walaupun ada orang ngaku paling berkuasa, wah itu bohong. Karena kekuasaan yang paling hakiki adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sekaya apapun kita, tidak ada yang mampu melebihi hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menyadari bahwasannya semua makhluk Allah itu pasti kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Baik anak-anakku, setelah ini akan ada tugas dari Ustadz untuk kalian. Oke? Kalian, Ustadz minta tolong kepada kalian agar membuat atau menjelaskan tentang arti Asmaul Husna. Kan ada 99 yang Ustadz jelaskan tadi, 4. Ustadz minta tolong kepada kalian untuk membuat penjelasan tentang Asmaul Husna 10 saja. Ada artinya, terus kalian jelaskan kenapa kok Allah memiliki nama tersebut. Terus kalau ada ayatnya nggak apa-apa kalian tuliskannya, atau kalian ngevlog seperti yang Ustadz lakukan sekarang ini. Oke, itu aja untuk pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah semua urusan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.